Oke, kali ini kita akan backtest strategi smart money concept tapi di time frame 5 menit. Apakah worth it ya untuk di trading kan? Karena biasanya saya menggunakan time frame 30 menit ke atas ya. Oke, kita coba dulu backtest, kita replay dulu. Sampai kapan ya? Oke, nih 2022. Saya akan menggunakan time frame 5 menit. Kita ganti ke 5 menit. Seperti biasa, apa yang harus kita lakukan dulu? Mencari trading range, valid high dan valid low. Cari bos yang valid dulu. Nggak usah jauh-jauh, dari sini saja. Ya, apakah low ini valid? Low ini valid ya karena mengambil inducement. Berarti di sini low valid, dan low valid di break body berarti bos. Ini bos karena low valid di break body. Next kita cari lagi strukturnya. Low baru mulai pullback. Sebentar. Ini low. Low lebih rendah baru mulai pullback. Oke. Ini low. Pullbacknya di mana? Nggak ada, ini baru mulai pullback ya. Low lebih rendah baru mulai pullback. Di sini ada low lebih rendah, pullbacknya di sini. Inducementnya belum ada yang ngambil. Low lebih rendah, inducementnya tetap di sini. Nah ini IDM diambil, berarti ini valid low. Oke, trading range-nya sudah dapat. Kita akan menerapkan konfirmasi entry ya. Di sini ada Extremo B di M5. Kita cari lagi, ini ada fresh SND juga dan ada imbalance. Imbalance-nya di bagian sini ya. Nah, ini imbalance. Coba kita ubah warna imbalance. Kita kasih warna oke, ini imbalance. Ini juga masih fresh, tapi saya gunakan dulu Fibonacci. Ini low, ini high. Oke, cari golden ratio 0,5 ke atas karena kita ingin sell. Oke, di sini. Nah, saya akan menerapkan yang namanya konfirmasi entry ya. Jika ada konfirmasi barulah entry. Oke, kita tunggu nih price masuk. Oke, price masuk. Jadi konfirmasinya di mana? Konfirmasi entry-nya, price harus mengambil inducement ini atau SNR ini ya. Oke, ada yang lebih tinggi, dia harus mengambil ini sebagai konfirmasi entry. Ini di break. Next. Oke, diambil. Kita tunggu nih price pullback ke, ntar saya lihat lagi zona entry kita. Untuk yang low risk dia berada di bagian ini. Nah ini, kita akan melakukan entry sell di bagian itu. Short position. Untuk cancel di sini dulu. Untuk TP ya, saya menggunakan TP minimal saya di low ini ya, karena jika price nggak sanggup nih bos, ada kemungkinan untuk ke atas lagi. Yuk kita lihat.
Oke. Hit TP yang pertama. Dan di sini tercipta lagi bos. Ini break of structure. Berarti ini high yang valid ya. High yang valid. Kita validkan lagi low ya. Low lebih rendah, pullback terakhir di sini masih jauh ya di atas, atau inducementnya di sini. Yuk, kita lihat apakah price berhasil mengambil inducement. Oke, inducement diambil, berarti ini adalah low yang valid. Dan extreme OB di bagian sini berdekatan dengan inducement. Kita tunggu lagi yang namanya konfirmasi entry. No konfirmasi, no entry. Simple kan? Yang susah itu menahan psikologi kita untuk langsung entry. Dan di sini tercipta change of character, kita juga nggak entry ya. Berarti dari downtrend ke uptrend, ini adalah change of character. CHOCH. Kita ganti warna putih. Sip. Step selanjutnya kita validkan high yang ini. Sedang bergerak. Pullback terakhirnya di mana? Atau pullback terdekat di sini adalah inducement. IDM. Oke. Kita tunggu price mengambil inducement. Oke, inducement diambil berarti ini adalah valid high. Next. Aduh, lupa. Zona entry ya di sini. Zona entry kita di Extreme OB M5 ini. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang kita akan menerapkan yang namanya konfirmasi. No konfirmasi, no entry. Oke. Price harus break ini sebagai konfirmasi untuk kita buy. Oke. Oh, bentar. Sebentar. Di bagian ini, price membuat low baru. Ini kan low, berarti ini lebih rendah, low baru, berarti konfirmasi di sini kan. Dia membuat low lebih rendah lagi, berarti konfirmasinya pindah ke sini. Nah, gitu. Kenapa tidak di bagian ini? Karena di sini juga terdapat swing. Di M15 mungkin merupakan sebuah struktur juga ya. Kan? Jadi kita bisa menjadikan konfirmasi di bagian situ. Break body, pullback, dan kita entry buy. Break body ya. Kita akan long posisi di bagian sini. SL di bagian ini. Sebenarnya untuk SL yang realistis ya di bawah shadow ini ya, tapi ya sudah. Untuk risk reward minimal di sini. Oke. Kita lihat hit SL ya. Hit SL dan TP. Sudah saya sebutkan tadi kalau untuk SL yang minimal itu ya di bawah shadow ini. Tapi itu kejauhan ya. Nggak apa-apa. Kita bisa re-entry sebenarnya. Kita lihat ya di bagian sini. Kita akan mencoba untuk re-entry karena break and retest gitu. Dan kita entry buy di ini. Resisten become support. SL di sini saja. Ya. TP sini.
TP minimal ya, harus di high sebelumnya. Apakah sudah TP? Belum ya? Oke, TP. Ke recovery kan yang tadi. Dan di sini menciptakan boss. Bosnya di mana? Bosnya bukan di sini, karena ini shadow tertinggi. Bosnya ada di bagian sini. Valid bosnya. Oke. Dan low validnya di mana? Low validnya di shadow ini. Oke, seperti biasa kita validkan lagi high-nya. Kita cari inducement atau pullback terdekat. Pullback terdekatnya di mana? Ini, nah ini. Ini adalah inducement. Kita tunggu press mengambil inducement, barulah high tersebut dinyatakan valid. Kecuali dia membuat high yang lebih tinggi ya. Kalau dia membuat high yang lebih tinggi, berarti inducement-nya juga ikut berpindah. Bentar. Ini high, ada high yang lebih tinggi. Oh belum. Di bagian sini dia membuat high yang lebih tinggi. Apakah pullback-nya berpindah? Pullback-nya nggak berpindah sama sekali, karena ini adalah inside bar. Oke, inside bar. Jadi inducement-nya tetap di bawah ini. Nah, di sini jika dia membuat high yang lebih tinggi, berarti inducement-nya barulah berpindah. Apakah ini lebih tinggi? Ya, tentu saja ini lebih tinggi, berarti inducement-nya berpindah. Ini berpindah ke sini. Oke, kita tunggu press mengambil inducement. Oke, inducement diambil, berarti ini adalah valid high. Dan trading range-nya jauh. Apakah ini break body? Yang kita lihat masih shadow ya, belum. Oke, belum. Oke, masih belum karena ini shadow. Teman-teman bisa lihat ya, candle ini reject ini. Nah, ini dia harus di break body bagian ini, barulah dinyatakan boss yang valid. Untuk saat ini belum, tunggu. Ini high. Oh, high validnya di sini ya. Apakah break body? Coba saya lihat dulu. Harus teliti loh teman-teman, karena kita membaca satu candle ke candle berikutnya. Wah, break body ternyata. Di sini break body ya. Nah, lihat break body-nya di mana? Break body-nya di candle ini. Nih, breakboardnya di candle ini, berarti ini kan high tadi yang paling tinggi, dan ini adalah low valid. Nah, no inducement nih. Biasanya jika no inducement, press bakal membuat change of character. Tapi ya udah, kita akan cari zona entry di low valid ini. Kita tunggu dulu konfirmasi seperti biasa. Inducement nggak ada ya. Ada high yang lebih tinggi, inducement di sini. Oke. Nah, barulah sekarang tercipta inducement. Kita lihat. High lebih tinggi, pullback terdekatnya di mana? Di sini. Oke. Diambil. Ini high valid. Next. Kita tunggu konfirmasi di Extreme OB ini. Konfirmasinya di mana? Press harus break ini sebagai konfirmasi. Low lebih rendah, tapi masih satu level. Jadi tetap konfirmasi di bagian sini. Masih satu level. Oke, di break. Nah, kita akan melakukan entry buy di bagian ini. Berharap press pullback ya. Untuk low di sini. Di bawah Extreme OB, dan untuk TP sebenarnya yang realistis ya di high ini. Jadi risk reward 1 banding ya 1/2 lah cuman dapat. Ini juga ada imbalance.
Di bagian sini ada imbalance. Biasanya press mengisi imbalance tersebut, baru lanjut naik. Oke, ternyata press nggak sampai pullback ya, jadi ini miss. Kita nggak dapat entry, tapi arah kita benar gitu. Ini berarti bos break body ya, break body, dan ini adalah low valid. Kita validkan lagi high-nya. Pullback terdekat mana? Ini adalah inside bar, jadi nggak ada inducement. Tunggu. Apakah ini inducement? Ini ada high yang lebih tinggi, berarti pullback terdekatnya di bagian ini. Oke, diambil, berarti bagian sini valid high. Struktur atau trading range-nya sudah dapat, dan extreme OB di bagian ini. Juga terdapat imbalance, tapi ya seperti biasa kita menunggu yang namanya konfirmasi entry. Belum. Press harus break ini dulu sebagai konfirmasi buy kita. Kalau ketinggalan ya mau gimana lagi, karena kita nggak. Nah, press break konfirmasi. Coba kita buy limit di daerah ini, karena ini ada SND. Nih, kita akan buy limit untuk SL ya di sini saja, di bawah. Untuk TP coba kita 1:2. Bam, seharusnya udah dapat ini. Sebelum SL seharusnya udah dapat, tapi malah SL ya. Ini sudah bos atau belum? Bentar, kita perhatikan dulu. Ini sudah bos atau belum? Ini high. Ini sudah bos ya, teman-teman bisa lihat ya, bosnya di sini di candle ini. Berarti ini adalah, sebentar, kan bos ya di bagian ini. Berarti low validnya di sini, dan inducementnya ini ada high yang lebih tinggi. Coba kita lihat dulu apakah ini high lebih tinggi. Ya, high lebih tinggi. Pullback terdekatnya atau inducement di sini kita entry di inducement ya tadi. Dan untuk extreme OB zona entry kita di bagian ini sedikit kurang bagus karena tidak ada liquidity sweep. Imbalance sih ada. Oke, kita hapus dulu. Kalau untuk TP seharusnya TP di sini udah dapat tadi ya. Ya sudahlah, kita next. Kita tunggu lagi. Oke, di sini ada konfirmasi nih. Terlalu cepat. Nah. Oh, belum konfirmasi. Ini masih sweep, jadi bukan konfirmasi yang saya maksud, kecuali dia break body di bagian ini. Kita lihat tadi kan break body ya. Oke, break body. Kita akan cari zona entry buy di bagian ini. Sebenarnya ada dua nih, bagian ini satu. Kita long posisi di bagian ini, berharap press pullback SL di sini, UTP 1:2. Yang realistis sih di high ini, tapi terlalu dekat ya teman-teman. Kita coba saja. Untuk TP realistis sudah dapat ya, kan? Balik lagi ke bawah. Kenapa saya meletakkan SL di bagian bawah ini? Karena di sini juga ada zona demand, yang berarti zona buy. Tadi udah running ya, balik lagi ke bawah, tapi belum SL. Kita lihat minimal ya TP di sini. Nih, karena di bagian-bagian atas ini berpotensi untuk press pemantulan lagi. Seperti kalau chart pattern double top ya, atau head and shoulder, kan reject kan.
Untuk TP di bagian itu kita udah dapat ya. Tapi coba kita TP Maruk. Apakah di press membuat change of character? Nah, ini belum kesentuh. Coba lihat. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya press harus break ini. Oke, press break. Langsung terbang. Kita akan buy limit di bagian ini. Sebenarnya untuk SL realistis entry di sini, ya di bagian sini. Karena ini low valid. Takutnya press muter-muter lagi ya. Yaudah, saya letakkan di bagian situ saja. Untuk TP minimal ya seperti ini di high-nya. Kita lihat apakah press pullback. Sebentar, saya harus menunggu press pullback di bagian sini. Nggak apa-apa walaupun nggak dapat entry, setidaknya RR kita jadi terjaga. Ini low atau SL-nya di bagian sini, dan untuk TP di bagian ini. Yuk kita coba. Kan seperti yang saya sebutkan atau seperti yang saya katakan, SL yang realistis itu jika kita entry tadi ya, di sini entry pullback SL di bawah extreme OB, takutnya ya terjadi seperti ini karena takut di sweep, tapi RR kita jadi jelek ya. Itu tuh tergantung teman-teman, karena lihat nih masih sesuai arahan kita, press tetap naik. Harusnya dia akan membuat boss baru ya. Kita lihat apakah break body. Belum. Oke, boss ya. Break body di bagian ini. Nih, break body bagian ini. Kita coba sekali lagi untuk entry. Berarti ini adalah ini low valid. Kita validkan lagi high-nya. Kita validkan lagi high-nya di mana? Ini inducement atau pullback terdekat. Bentar ini kita inducement dia, ayo ambil. Belum diambil ya. Inducement belum keambil. Kita lihat press apakah langsung break ya. Oke, press langsung break nih. Jadi gimana? High, pullback terdekat. Jadi ya kita validkan lagi high ini. Inducementnya di mana? Inducementnya tetap di sini. Validkan dulu. Ayo jemput. Oke. Berarti ini adalah high valid, extreme OB di bagian ini. Ini ada SND juga ya. Kita tandai order flow-nya saja karena kita akan menunggu konfirmasi entry. Di sini ada konfirmasi loh untuk buy. Tapi SL kita bakalan jauh jadinya. Gak apa-apa, kita coba saja ya. Berharap press pullback ke sini. Kita akan entry buy. Ini zona buy SND. Oke, di sini. Untuk SL ya gimana lagi? SL bakalan lebar. Untuk TP atau kita bisa 2 kali entry untuk memperkecil risiko. Kita letakkan di bawah sini. Jika press masuk lagi, kita bakalan entry lagi, gitu saja. Agar SL kita lebih terjaga ya. Oke. Dibablas. Ini masih fresh, berarti berkemungkinan masih ke bawah. Nah, kita lihat nih berapa kali kita entry. Satu, profit 1. Ini kena SL duluan ya. Kena SL duluan, re-entry dapat, profit 2.
Tapi sesuai loh, arahnya sesuai. Ini kalau TP tamak nggak dapat, saya anggap SL, tapi ini dapat loh kalau untuk TP minimal di sini 3, dan di bagian sini TP minimal doang yang dapat. Jadi itu tergantung teman-teman lagi ya. Empat, oke, 4 masuk, 1, 2, 2 gagal. 2, ini kan tadi SL ya. 3, coba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4 yang masuk, 3 gagal. Teman-teman bisa lihat RR-nya. RR-nya bukan main loh di sini. Jika kita trading menggunakan MM dengan risk reward yang teratur, masih profit loh. SL kita palingan cuma berapa? Karena dari tadi, apalagi di sini, paling nggak kita dapat RR 1/1,5. 1,5 saya rasa sudah cukup sih. Nih, jika di sini udah TP ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tergantung teman-teman lagi. Yang di sini kita anggap RR 1/1 dapat, masih untung sih menurut saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa join grup Telegram saya karena saya sering sharing mappingan di Telegram. Saya Virgen Hari, pamit undur sendiri.